أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين Ada yang masih memanjangkan syi, nggak boleh. Dzil arsy makin, bukan dzil arsy makin, nggak boleh. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Muta'in thamma amin.
walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalem akhirat bloko. Idza syamsu, ini surat At-Takwir. Surat At-Takwiri, surat At-Takwir artinya menggulung. Ay luffifat wa dhuhiba binuriha, maksudnya digulung, dihilangkan cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu, idza luffifat, nalikane den ilangaken apa asyamsu srengenge. Kuwirat, ya tegese den gulung utawa den ilangaken cahayane. Apabila matahari digulung. Wa idan nujumu, lan ya nalikane apa an-nujumu pira-pira lintang ing kadarat rontok apa pira-pira lintang. Wa idal jibaru, lan nalikane apa al-jibaru pira-pira gunung suyirat iku den lakokaken apa pira-pira gunung, maksudnya den hancuraken. Wa idal isyaru, lan nalikane unta meteng utilat den tinggalaken apa si unta kang meteng, unta kang bunting. Wa idal wuhusyu, lan nalikane apa al wuhusyu pira-pira kewan kegremetan husyirat iku den kumpulaken. Wa idal biharu, lan nalikane apa al biharu pira-pira segara sujirat iku den urupaken, den panasaken apa segara. Wa idan nufusu, lan nalikane apa nufusu pira-pira nyawa iku zuwijat den gandeng, den temokaken karo jasad. Wa idal mau'udatu,
lan nalikane apa bocah-bocah wadon kang den pendhem urip-uripan suilat iku den takoni sapa mauudah bi ayyi dambin kelawan endi dosa kutilat den pateni sapa mauudah wa idza suhufu lan ya nalikane apa pira-pira buku catatan amal nusyirat iku den gelar apa si suhuf wa idza sama'u lan nalikane apa pira-pira langit lan nalikane apa as-sama'u langit kusyitat iku den siset utawa dilenyapkan wa idzal jahimu lan nalikane apa al jahimu pira-pira neraka jahim su'irat iku den urupaken dinyalakan wa idzal jannatu lan nalikane apa al jannatu swarga iku uslifat den parekaken alimat mongko ya weruh apa nafsun awak-awakan ma ing perkara apa wae ahdarat kang lakoni apa awak-awakan ing ma. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki nanti ketika terjadi hari kiamat. Matahari digulung, di sini dikatakan lufifat wa dhuhiba binuriha, dihilangkan cahayanya. Memang alam semesta ini akan dihancurkan. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap sesuatu apapun akan hancur, rusak kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang ini berjatuhan. Padahal bintang-bintang yang berada di langit ini berapa miliar, bahkan mungkin berapa triliun jumlahnya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Makanya orang barat ini saja meneliti, itu baru memperkirakan antara jumlahnya ada di bawah langit pertama ini ada 200 sampai 400 miliar, bukan bintang. Tetapi di situ di bawah langit pertama ini ada 200 sampai 400 miliar. Napa? Boten planet. Ada dua, termasuk Bima Sakti itu apa? Galaksi. Lah sedangkan satu galaksi juga mempunyai lebih dari 400 planet atau bintang. Berarti 400 miliar kali 400 miliar itu pinten jumlahnya? Biasanya kan cerdas hitung-hitungan. 400 miliar kali 400 miliar itu baru perkiraan jumlah bintang planet yang berada di bawah langit yang pertama. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil kan apa? Pluto. Itu baru miliknya galaksi Bima Sakti. Yang terbesar miliknya Bima Sakti itu matahari. Tetapi ada ditemukan lagi sebuah planet yang mana di situ besarnya itu jika diputeri, dihubungi, itu membutuhkan waktu 850 tahun lebih dengan pesawat yang tercepat milik NASA. Ngertos NASA? Stasiun antariksa ya, milik Amerika. Niku jika mengelilingi planet itu tadi membutuhkan waktu 850 tahun lebih.
Kalau bumi itu pakai pesawat, ya pesawat Garuda paling 2 hari 2 malam selesai. Tapi ini membutuhkan waktu 850-an tahun lebih. Itu satu planet. Menurut kita itu besarnya luar biasa. Menurut Allah sangat kecil. Belum lagi jaraknya antara satu planet dengan planet yang lainnya. Padahal jumlahnya miliaran itu tadi. Jarak antara bumi dengan matahari saja 150 juta tahun cahaya. Bagaimana jarak yang miliaran planet itu tadi? Berapa luas alam semesta yang berada di bawah langit yang pertama? Itu belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Di atas langit yang ketujuh. Arsy-Nya Allah Ta'ala. Maka apabila kita tafakkur tentang kebesaran Allah itu, begitu hebatnya Allah, begitu besarnya Allah, begitu kuasanya Allah, begitu agungnya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk di antara makhluknya Allah yang sangat lemah, yang sangat kecil di tengah-tengah planet yang paling kecil. Yang mana planet kita mungkin yang kita tempati berupa bumi ini adalah hanya sebutir pasir di tengah padang pasir. Awake dhewe niku asline gak iso apa-apa. Maka ketika kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah seperti itu, akan rontok penyakit-penyakit dari dalam diri kita, dari hati kita ini penyakit-penyakit angkuh, kesombongan, merasa. Itulah ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Ketika kita membaca idza syamsu kuwirat, ini dalam hati pikiran kita ini sudah sampai menuju kebesaran Allah Ta'ala. Wa idzan nujumu kadarat. Maka tidak hanya sekedar baca, walaupun hanya sekedar baca ini sudah dapat pahala, tetapi yang namanya tadabbur, angen-angen maknane Al-Quran, itulah yang akan menambah iman, yang akan merontokkan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati setiap orang iman yang membaca Al-Quran itu tadi. Apalagi ini tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ciptaan Allah, alam semesta ini. Wa idal jibalu suyirat. Nah, kita melihat gunung-gunung itu tadi. Bagaimana gunung-gunung, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala ini menghancurkan gunung-gunung. Kita ini mendengar tentang berita bagaimana Gunung Merapi erupsi, itu sudah begitu susahnya manusia yang berada di sekitarnya. Baru satu gunung, belum beberapa gunung Allah ciptakan. Bahkan di luar negeri ada sebuah gunung yang mana di situ laharnya itu kan seperti neraka itu, mana itu, terus menyala-nyala. Ada yang gunung di tengah padang es itu, kalau nggak salahan itu di daerah mana, di negara mana itu. Itu semua nanti Allah hancurkan ketika pada hari kiamat. Wa idzal isyaru uqtilat, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Kenapa yang diceritakan onta yang bunting? Karena onta yang bunting ini adalah harta bendanya orang-orang Arab yang luar biasa harganya, nilainya. Ibaratnya tiang niku riyen nak duwe kebo sapi meteng niki kan luar biasa. Padha karo wong duwe sawah arep panen. Kesenangan harta benda sudah tidak terurus lagi. Wa idzal isyaru uqtilat, mosok dina kiamat arep ngurusi unta meteng. Ngurusi wong meteng wae wis ora kober. Apa meneh ngurusi unta meteng kan ini. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal wuhushu husyirat,
Artinya dikumpulkan jumi'at ba'dal ba'ti. Justru malah setelah hari kebangkitan. Kemudian tsumma tasiru turaban, kemudian menjadi debu-debu. Artinya binatang-binatang itu nanti tetap dikumpulkan semuanya. Kan semua nanti kan hidup kembali, dihidupkan kembali, tapi setelah itu menjadi debu. Maka kenapa ada hadis, kita mungkin pernah mendengar, nanti ketika manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan ketika di dunia, kezaliman-kezaliman akan dibalas dengan amalnya, dengan pahalanya, sampai ada yang bangkrut, sampai ada yang habis, sampai ada yang minus. Bahkan hewan itu nanti pun dipertemukan dulu yang pernah gundang. Gundang itu apa? Jadi kambing nyeruduk karo kambing yang lainnya, sehingga kambing yang lainnya itu tersakiti. Maka nanti akan dibalaskan setelah itu menjadi debu. Tapi kalau manusia enggak. Manusia ini sekali hidup maka akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Hanya pindah alam saja. Maka kenapa orang-orang kafir itu menyesal nantinya, ya laitani kun wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku ini menjadi debu saja. Penyesalannya tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Karena mati dalam keadaan kekafiran, tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Sehingga mereka itu berkeinginan ingin menjadi debu, karena kalau sudah menjadi debu tidak ada urusan, tidak ada hisab. Karena dia sudah tahu nasibnya, apa yang akan dialami itu. Mati dalam keadaan kekafiran, ya udah di neraka selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Tidak ada habisnya. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Apakah pernah sebentar saja untuk dikeluarkan dari neraka? Tidak akan dikeluarkan. Maka ketika kita itu bertafakur tentang perkara-perkara itu, begitu mahalnya nilainya iman, nilainya Islam. Tapi kadangkala orang ini kurang syukurnya terhadap nikmat iman dan Islam, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua itu nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Maka para sahabat itu, sahabatnya Nabi, kenapa imannya itu sampai 100%? Karena paham perkara yang paling mahal nilainya itu iman dan Islam. Sehingga mereka itu rela mengorbankan apa saja, waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya. Bahkan nyawa sekalipun dikorbankan untuk mendapatkan kekuatan iman dan Islam. Kalau umat akhir zaman ini, untuk jangankan korban nyawa, korban waktu saja, 1 jam duduk saja, ini udah beratnya minta ampun. Untuk kekuatan iman dan Islam, duduk di dalam majelis iman, duduk di dalam majelis Islam. Tapi kalau duduk di dalam majelis lahun walaibun, 3 jam ini nggak terasa. Duduk di dalam majelis hibah, majelis rasan-rasan, itu enak, itu 2-3 jam nggak terasa. Itu baru pengorbanan waktu. Pengorbanan waktu seakan-akan kita ini, wah sudah pol-polan waktu kita untuk Allah, waktu kita untuk iman. Padahal waktu kita untuk selain iman ini sudah berapa kita gunakan sia-sia. Sudah berapa tahun kita menggunakan waktu sia-sia untuk majelis selain iman. Maka cara mensyukurinya kan seperti itu. Ngaji kesuwen umpama. Ya enggak kesuwen. Luwe kesuwen duduk di dalam majelis lahun walaibun. Majelis sia-sia.
dan majelis main-main. Maka kadangkala kita itu kalau mensyukuri nikmat iman Islam itu, oh iya ya, kenapa sahabat itu sampai mereka itu rela mengorbankan nyawa sekalipun dikorbankan. Nah kita itu baru korban waktu saja udah berat. Ngaji 1 minggu aja kadang-kala masih pilih-pilih. Kadang. Kita duduk 1 jam itu udah ndak kerasan. Kepengennya ndang menyat. Gitu. Aku silak nang pasar, aku silak nang kantor, aku silak nang iki dan itu dan lain sebagainya. Silak apa meneh? Lain ladang lain belalang. Aku silak mutun putuku umpamane. Padahal waktu kita ini sudah terlalu banyak untuk perkara-perkara selain majelis iman, selain majelis akhirat. Padahal waktu ini Allah yang memberikan. Begitu mahalnya waktu, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi korban tenaga, pikiran. Kita itu mikir iman dengan mikir imin, itu lebih banyak mikir imin. Lebih banyak mikir imun daripada mikir iman. Jadi para sahabat dulu itu bagaimana ketika mikir iman. Setiap saat bagaimana yang difikirkan adalah iman, Islam, akhirat. Jangan sampai iman ini tercabut dari hati. Fikirnya itu sampai seperti itu. Pengorbanan apa saja yang mereka kerahkan para sahabat ini. Bahkan termasuk pengorbanan harta benda. Sahabat Abu Bakar itu habis semua. Sahabat Asyratul Mubasysyarah bil Jannah nih, sahabat 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, itu mayoritas kaya raya harta benda. Enggak kere enggak, kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling kaya di Quraisy. Umar ibn al-Khattab orang Quraisy juga kaya raya. Utsman bin Affan, siapa yang enggak tahu Utsman bin Affan? Tanah kebun kurma Madinah miliknya. Tuan tanah. Abdurrahman bin Auf, siapa yang nggak tahu Abdurrahman bin Auf, eksportir importir ketika itu, nak belanja onto kuda perang itu ke Syam, sampai ketika membawa barang dagangannya, seluruh kota Madinah itu mendengar gemuruh tapak unta, sapi, kambingnya Abdurrahman bin Auf, saking banyaknya. Ada yang pernah menghitung 1 gram emas kalau seandainya dihitung dengan uang 100.000, maka kekayaan Abdurrahman bin Auf mencapai 55 triliun rupiah. Dan itu kaya asli, nggak korupsi. Harta bendanya asli. Tapi bagaimana Imam Baihaqi banyak meriwayatkan tentang biografi beliau ketika mati, 1 dinar dirham pun tidak meninggalkannya. Sudah tidak ada status harta benda yang ditinggalkan. Itulah cerdasnya mereka. Ketika hidup, mereka bisa menikmati hasil jerih payahnya. Ketika mati, sudah lepas daripada harta bendanya semua. Sehingga dia ini selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang cerdas. Sahabat memang gitu, cerdasnya luar biasa. Ada orang itu saking nggak cerdasnya, mau bilang bodoh nggak enak. Itu usahanya mati-matian, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk harta bendanya, untuk dunianya, wes pokoknya nusang jembalik. Banting tulang, peras keringat, kejenggang kejerungut untuk itu, tapi nggak bisa menikmati. Hanya nasi 1 piring yang masuk itu pun sudah pilih-pilih nasinya, nasi yang merah. Lauknya sudah tidak berani daging. Sayur pun dipilih-pilih. Sudah tidak berani makan daun ketela. Sudah tidak berani makan sayur bayam. Kangkung sudah tidak berani semua. Yang masuk ke dalam perutnya hanya tinggal nasi, nggak ada lauk pauknya, air pun juga putih, sudah tidak berani manis.
asin sudah tidak berani. Padahal dia itu banting tulang peras keringat berapa rupiah yang dia cari itu tadi. Lah terus untuk apa? Itulah saking tidak cerdasnya orang. Waktunya habis, tenaganya habis, pikirannya habis, tapi nanti hisapnya paling lama. Dia sudah tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya itu, hisapnya lama. Tapi sahabat enggak. Karena sahabat itu tahu kenapa itu dikorbankan, karena paling mahal nilainya itu iman itu tadi. Dikorbankan untuk mendapatkan kekuatan iman. Karena paling mahal iman, tahu itu yang paling bernilai itu iman. Tetapi kadang-kala manusia ini justru malah dibalik, menjual imannya demi rupiah, menjual imannya demi pangkat jabatan, menjual imannya demi kehormatan di hadapan manusia dan lain sebagainya. Hanya diijoli karo beras, diijoli karo sarimi, menjual iman. Alhamdulillah. Makanya kita itu ketika setiap membaca Al-Quran, bagaimana kita tadabbur supaya iman kita naik, karena iman itu naik turun bahkan keluar masuk. Ketika kita baca Quran, kita tadabbur maknanya, itu kan kita sering mendengar tombok hati ada 5 itu, salah satu di antara membaca Al-Quran angan-angan maknanya, tadabbur tentang makna artinya. Tidak hanya arti secara tekstual, tetapi bagaimana sampai kepada kontekstualnya. Sehingga nambah iman itu tadi. Maka orang ketika membaca Al-Quran merasa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah berada di hadapannya, komunikasi dengan Allah. Maka dia tidak akan sempat ngantuk lagi, enggak. Ketika baca Quran, enggak sempat ngantuk. Karena yang punya kalam ini berada di hadapannya. Sama seperti kita itu membaca buku umpamanya, membaca sebuah novel karangan seorang raja atau seorang presiden, sedangkan kita ketika membaca presiden berada di hadapan kita, apakah kober kita itu sempat ngantuk? Nggak mungkin. Gitu. Umpamane kita niki maos buku karangane presiden, terus presiden niku teng ngajeng kita, mirengaken kita, kira-kira awake dhewe niki kok berngantuk mboten? Tapi ini kalamullah malikul mulki, raja di raja, sedang mendengarkan di hadapan kita, di dekat kita. Apakah kita kok berngantuk? Niki maksudnya, oh ternyata maca Quran niku yo rada jeru jane nak diangen-angen, ngoten. Tidak hanya sekedar membaca. Niki asline rada kula gas, sebabnya napa? Sebabnya arep khatam. Nah ora digas ketake kok yo gitu, monoton. Iki ustadz awit awal wis ngegas, Asmaul Husna digas, sholawat digas, iki ngaji digas, meneh iki jane ana apa? Ngene iki. Ben ora cemplungit. Ben ora kakean ngomong di majelis. Wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu khusyirat. Termasuk wa idzal biharu sujirat. Ketika kita membaca wa idzal biharu sujirat, bagaimana lautan air yang berada di bumi ini, itu Allah nyalakan, Allah panaskan. Air laut dipanaskan oleh Allah sampai nanti menjadi kering keruntang. Kan itu. Padahal kebesaran Allah Ta'ala yang berada di lautan itu luar biasa. Bahkan yang ada di bumi itu daratan dan lautan itu lebih luas lautannya.
ciptaan Allah, rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang berada di bawah laut ini luar biasa. Tidak ada yang tahu satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Nabi pernah ada sebuah hadis sabda Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Hadis itu ternyata itu sebuah kiasan yang mana artinya itu sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Ternyata di situ yang dimaksud untuk memperbarui perahu itu memperbarui niat hidup kita di dunia. Bagaimana perbaruilah keniatanmu di dunia ini. Allah menghidupkan kalian di dunia ini selalu memperbarui niatnya, tujuannya apa, tujuan hidup untuk apa, kenapa Allah menghidupkannya. Hidup untuk apa, mau dibawa kemana hidup di dunia itu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, artinya kehidupan di dunia itu masih penuh dengan misteri, rahasia, penuh dengan rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Maka supaya selamat daripada misteri dalam hidup ini, selalu memperbarui niat-keniatan dalam kehidupan kita. Noto niat kita, bagaimana hidup kita ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Apapun kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dimanapun, dalam keadaan apapun, kalau kita semua mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, semuanya beres dan selamat. Karena hidup ini masih misteri. Diibaratkan lautan ini sangat dalam, karena kehidupan ini menuju akhiratnya Allah Ta'ala. Gesang ini pokoknya menuju dumateng akhirat. Maka perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih sangat jauh sekali, kan ini? Masih sangat jauh sekali. Sehubungan dengan pelaksanaan tes atau ujian sekolah mulai hari ini, mohon doa semua jamaah agar putra-putri muslimin muslimat yang mengikuti mendapat keberhasilan atau sukses dalam tes atau ujian. Kita dongaaken. Termasuk anak kula nggih. Boten, memang ya anak kula nembe sekolah juga ujian nggih. Kita dongaaken. Jenengan mungkin nggih gak ada putra wayah nembe ujian nggih. Pinten nggih. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan, kekeliruan, kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun pangapunten nggih, dinten iki rada ngegas niku asline ya ana tujuane ben tambah semangat. Nah mboten digas, biasane bar bodo mandan nglokro ane. Nyuwun pangapunten. Kita doakan anak cucu kita semua yang sedang ujian, semoga Allah Ta'ala memudahkannya, dan semoga putra-putri kita dimudahkan di dalam ujian, mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, mereka dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, berhasil cita-citanya semuanya, baik itu cita-cita dunia sampai akhiratnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, liridha illahi ta'ala, wa bisyafaati rasulillahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala kulli niyatin solihatin ala qulubina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة وبحق سورة الإنشراح أن تيسر لنا وأن تيسر على جميع أمورنا وأن تيسر على جميع أمور أبنائنا وأن تيسر على جميع أمور تلاميذنا وأن تيسر على جميع أمور المسلمين والمسلمات أمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لهم ولا تعسر لهم اللهم يسر لهم ولا تعسر لهم اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم يسر لهم الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادهم بالخير برضائك في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين